Selamat pagi, Bu Setia dan teman-teman. Kami dari kelompok chapter 16 ingin membahas tentang safety, health, and risk management. Di kelompok chapter 16 ini, kami beranggotakan 7 orang dengan saya sendiri, Jenny Angelita dengan NIM 2020-621, ada Ruth Maria Anastasia dengan NIM 2020-684, Novia Syarani dengan NIM 2020-60212, Isna Putri Mailani dengan NIM 2020-60231, Salah Safira dengan NIM 2020-60304, Desi Ramadhani dengan NIM 2020-60306, dan Vanessa Dinantia dengan NIM 2020-60307. Kita akan masuk pada pokok pembahasan pertama, why safety is important. Keselamatan dan pencegahan kecelakaan menjadi perhatian manajer karena beberapa alasan. Salah satunya adalah karena angka kecelakaan kerja yang mencengangkan. Misalnya dalam 1 tahun terakhir, setidaknya ada 5.190 orang meninggal di tempat kerja, naik dari sekitar 4.800 per tahun sebelumnya. Kecelakaan di tempat kerja menyebabkan sekitar 2,9 juta orang cedera dan mengalami penyakit serius. Angka tersebut mungkin meremehkan cedera dan penyakit sebanyak 2 atau 3 kali lipat. Dan mereka mengabaikan penderitaan akibat kecelakaan yang disebabkan oleh karyawan dan orang-orang yang di sekitarnya juga mempengaruhi biaya dan keuntungan. Selanjutnya ada improving safety boosts profit. Banyak orang berasumsi bahwa ketika perusahaan menghemat program keselamatan, uang yang mereka hemat ini akan meningkatkan keuntungan. Tetapi bukan itu masalahnya. Untuk satu hal, praktik keselamatan yang buruk meningkatkan tingkat upah, karena tingkat upah lebih tinggi pada pekerja dengan kondisi kerja yang lebih berisiko. Dan keselamatan yang buruk serta cedera dan penyakit yang ditimbulkan sebenarnya menaikkan biaya, termasuk biaya pengobatan, kompensasi pekerja, dan kehilangan produktivitas. Salah satu cara termudah untuk memotong biaya dan meningkatkan keuntungan adalah dengan menghabiskan uang untuk meningkatkan keamanan. Cedera bukan hanya masalah di industri berbahaya seperti konstruksi. Misalnya, komputer berkontribusi pada gejala sakit yang kedap suara seperti sakit kepala atau telinga. Dan pekerjaan kantor rentan terhadap masalah seperti cedera, trauma berulang, sakit punggung, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada top management role in safety. Memberitahu karyawan untuk bekerja dengan aman adalah sesuatu yang sia-sia, kecuali semua orang tahu bahwa manajemen memperhatikan keselamatan dengan serius. Secara historis, catatan keselamatan sebagian besar mencerminkan komitmen organisasi perusahaan terhadap keselamatan, sebagaimana tercermin dalam kutipan dari blog perusahaan Milken ini. Kita semua pernah mendengar pepatah bahwa memimpin dengan memberi contoh. Dan dalam hal menciptakan budaya keselamatan yang sukses, pepatah ini masih berlaku. Padahal nada keselamatan biasa diatur dari atas. Memindahkan keselamatan dari hanya program lain ke nilai tanpa kompromi dalam organisasi yang dihormati dan diikuti semua orang akan memastikan keberhasilannya. Singkatnya, perusahaan harus mengembangkan komitmen mereka dengan kebijakan keselamatan, mempublikasikannya, dan memprioritaskan masalah keamanan. Selanjutnya, ada the supervisor role in accident prevention. Peran pengawas dalam pencegahan kecelakaan dilakukan oleh Inspektur Occupational Safety and Health Administration atau OSHA. Salah satu pemeriksaannya dilakukan di lokasi kerja, di mana pekerjaan yang ditugaskan memasang pipa saluran pembuangan di parit 4 kaki, melanggar aturan OSHA yang mengharuskan pimpinan memiliki tangga jalan atau sarana jalan keluar yang aman lainnya. Di sini, supervisor tidak melakukan pemeriksaan harian yang benar. Parit ini tentu rubuh dan melukai pekerja lainnya. Seperti yang dikatakan oleh salah satu rekomendasi keselamatan, dengan menelusuri tempat kerja setiap hari, apakah kita bekerja di konstruksi luar ruangan, manufaktur di dalam ruangan, atau tempat apapun yang menimbulkan tantangan keselamatan, yang merupakan bagian penting dari pekerjaan kita. Misalnya, lokasi konstruksi dan toko dry cleaning memiliki bahaya sendiri. Ini membuktikan bahwa peran pengawas dalam pencegahan keselamatan di tempat kerja sangat penting dan efektif apabila semua pihak dalam perusahaan didorong untuk berperan serta dalam penerapan dan pengembangan sistem manajemen K3, serta memiliki budaya perusahaan yang mendukung dan memberikan kontribusi bagi sistem manajemen K3.
Oleh karena itu, pengawasan menjadi salah satu bentuk peran yang dapat mewujudkan budaya kesehatan dan keselamatan kerja. Karena dengan adanya pengawasan, pemerintah dapat menjaga agar setiap perusahaan tetap menjalankan sistem manajemen keselamatan dan keamanan agar tingkat kecelakaan kerja yang terjadi bisa berkurang sehingga keselamatan dan kesehatan kerja dapat benar-benar membudayakan di seluruh lapisan masyarakat. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebih mohon maaf jika ada kesalahan kata. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya yang akan melanjutkan presentasinya. Pengarahan manajer tentang hukum keselamatan kerja. Kongres mengesahkan Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja tahun 1970. Untuk memastikan sejauh mungkin setiap pekerja pria dan wanita di negara ini kondisi kerja yang aman dan sehat, dan untuk melestarikan sumber daya manusia kita. Standar OSHA dan penyimpanan catatan. Tujuan dasar OSHA adalah untuk mengatur tindakan dan untuk menetapkan dan menegakkan standar keselamatan dan kesehatan yang berlaku untuk hampir semua pekerja di Amerika Serikat. Untuk melaksanakan misi dasar ini, OSHA mengumumkan standar yang dapat ditegakkan secara hukum dan secara terperinci. Pengusaha juga mengikuti standar dari International Safety Equipment Association dan dari American National Standard Institute. Penyakit akibat kerja adalah setiap kondisi atau gangguan abnormal yang disebabkan oleh paparan faktor lingkungan yang terkait dengan pekerjaan. Ini termasuk penyakit akut dan kronis yang disebabkan oleh inhalasi, penyerapan, konsumsi, atau kontak langsung dengan zat beracun atau agen berbahaya. Infeksi dan kutipan. OSH menegakkan standarnya melalui inspeksi dan jika perlu kutipan. Pemeriksaan biasanya tidak diumumkan. OSH tidak boleh melakukan inspeksi tanpa jaminan tanpa persetujuan pemberi kerja. Ia dapat memeriksa dengan surat perintah menggeledah yang sah dengan jumlah inspektur yang terbatas. OSH telah berfokus pada penegakan yang adil dan efektif, dikombinasikan dengan penjangkauan, pendidikan, dan bantuan kepatuhan dan program kerjasama OSH pemberi kerja seperti program perlindungan. Tanggung jawab dan hak pengusaha dan karyawan. Baik pemberi kerja maupun karyawan memiliki tanggung jawab dan hak di bawah Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Pengusaha bertanggung jawab untuk menyediakan tempat kerja yang bebas dari bahaya yang diakui, untuk mengetahui standar OSH wajib, dan untuk memeriksa kondisi tempat kerja untuk memastikan mereka sesuai dengan standar OSHA. Pengusaha memiliki hak untuk mencari saran dan konsultasi di luar lokasi dari OSHA, meminta dan menerima identifikasi yang tepat dari petugas kepatuhan OSHA sebelum inspeksi dan diberitahu oleh petugas kepatuhan tentang alasan inspeksi. Karyawan juga memiliki hak dan tanggung jawab, tetapi OSHA tidak dapat menyebutkan mereka atas pelanggaran tanggung jawab mereka. Karyawan bertanggung jawab, misalnya, untuk mematuhi semua standar OSHA yang berlaku, untuk mengikuti semua peraturan keselamatan dan kesehatan pemberi kerja, dan untuk melaporkan kondisi berbahaya kepada penyelia. Segitu saja penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya Isna Putri Melani dengan NIM 2020-60231 ingin melanjutkan presentasi. Nah, materi yang pertama ini adalah apa penyebab kecelakaan. Nah, di sini ada 3 penyebab dasar kecelakaan kerja. Yang pertama itu ada kejadian kebetulan, yang kedua ada kondisi tidak aman, dan yang terakhir ada tindakan tidak aman karyawan. Nah, solusi untuk mengatasi penyebab kecelakaan tersebut itu dengan dibentuknya OSHA. Nah, OSHA ini dibentuk untuk mengidentifikasi dan menghilangkan penyebab kecelakaan mekanis maupun fisik tersebut. Next, materi selanjutnya itu adalah jadwal keselamatan dan iklim. Jadwal kerja dan kelelahan
juga mempengaruhi tingkat kecelakaan. Dengan berkurangnya jumlah karyawan dan lebih banyak orang dengan pekerjaan sampingan, kelelahan karyawan ini adalah masalah yang berkembang. Oleh karena itu, banyak pengusaha mengambil langkah-langkah untuk mengurangi kelelahan karyawannya, seperti melarang lembur wajib. Nah, materi yang terakhir ini adalah apa penyebab tindakan tidak aman. Tidak ada satu penjelasan mengapa orang berperilaku tidak aman. Terkadang, kondisi kerja juga memicu tindakan tidak aman. Orang mungkin berasumsi bahwa beberapa orang hanya rawan kecelakaan, tetapi penelitian ini tidak jelas. Namun, ada bukti bahwa orang yang impulsif, mencari sensasi, sangat terbuka, kurang menyenangkan, dan kurang teliti memang memiliki lebih banyak kecelakaan. Saya Salah Safira, NIM 2020-60304, akan membahas mengenai cara mencegah kecelakaan di tempat kerja. Jadi dalam praktiknya itu, pencegahan kecelakaan itu bermuara pada pengurangan kondisi tidak aman dan pengurangan tindakan tidak aman. Biasanya perusahaan yang lebih besar itu memiliki petugas kesehatan dan keselamatan lingkungan. Di sisi lain, perusahaan yang lebih kecil, misalnya kayak manajernya, itu termasuk dari sumber daya manusia, manajer pabrik dan manajer ini pertama itu mereka berbagi tanggung jawab bersama-sama gitu. Jadi biasanya keselamatan usaha kecil ini bisa sangat bermasalah. Misalnya pemilik mungkin secara naif mengabaikan kegiatan keselamatan penting, seperti pelatihan bahaya bahan kimia. Jadi manajer SDM itu di dalam suatu perusahaan harus memastikan, yang pertama yaitu memahami potensi masalah, yang kedua yaitu harus mencari solusi dari potensi masalah tersebut. Nah, dalam cara mencegah kecelakaan di tempat kerja, yang pertama yaitu ada mengurangi kondisi tidak aman. Insinyur keselamatan itu harus merancang pekerjaan untuk menghilangkan atau mengurangi bahaya fisik. Supervisor di sini bisa diartikan memainkan peran penting. Misalnya nih, contoh solusi nyata untuk lantai yang licin gitu. Kita harus menjaga tetap kering, alas lantai, dan pencahayaan yang lebih baik. Seperti itu. Jadi, mengurangi kondisi yang tidak aman juga penting ya di kantor. Nah, dalam mengurangi kondisi tidak aman, di sini yang pertama yaitu ada analisis bahaya pekerjaan. Yang dimana analisis bahaya pekerjaan ini itu melibatkan pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi dan menghilangkan bahaya tersebut sebelum mereka menyebabkan kecelakaan. Jadi dalam analisis bahaya pekerjaan ini kita harus berpikir, kita harus mengajukan pertanyaan. Contohnya yaitu 4 pertanyaan, misalkan apa yang salah, apa konsekuensinya, terus bagaimana bisa terjadi, apa faktor pendukung lainnya. Jadi kalau misalkan kita melakukan suatu hal dalam pekerjaan kita harus memikirkan nanti bahayanya seperti apa ya, konsekuensinya seperti apa ya, seperti itu. Lalu, nah di sini ada supervisors safety checklist. Lalu yang kedua yaitu ada tinjauan keselamatan operasional. Di slide sebelumnya, jadi di sini ada tiga untuk keselamatan dari karyawan. Jadi ini kayak kuesioner ya. Oke, lanjut. Lalu di sini ada tinjauan keselamatan operasional. Jadi tinjauan keselamatan operasional ini atau bisa dikatakan yaitu tinjauan operasi keselamatan yang dimana dilakukan oleh lembaga untuk memastikan apakah unit di bawah yurisdiksi itu mematuhi semua undang-undang atau aturan keselamatan yang berlaku dalam perusahaan tersebut. Lalu ada peralatan pelindung pribadi. Jadi dalam peralatan pelindung pribadi ini pasti ya dapat mengurangi bahaya dari beberapa kondisi yang tidak aman. Jadi bisa membuat karyawan memakai alat pelindung diri atau biasanya disebut dengan APD. Seperti topi yang keras, yang bahannya keras, yang mungkin bisa dikatakan cukup sulit ya dikenakan. Tapi dari memakai peralatan pelindung pribadi ya pastinya kita bisa menjadi lebih aman. Lalu
tadi kan yang pertama itu ada mengurangi kondisi tidak aman. Lalu di sini yang kedua yaitu ada mengurangi tindakan tidak aman. Untuk mengurangi kondisi tidak aman, ini adalah merupakan salah satu ya pertahanan pertama. Perilaku buruk manusia itu akan membuat hubungan pendek bahkan upaya keselamatan terbaik. Jadi misalkan pengemudi kendaraan bermotor nih itu menelpon atau menggunakan telepon saat berkendara. Nah, itu kan sangat berbahaya ya. Jadi lebih baik misalkan kalau kita berkendara motor gitu ya, nggak boleh menggunakan telepon genggam saat mengemudi. Contohnya seperti itu, contoh dasarnya. Jadi di tempat kerja nih, tidak memperhatikan benda bergerak atau diam atau lantai yang basah itu merupakan hal yang bisa dikatakan sangat berbahaya ya. Meskipun itu adalah hal yang kecil menurut bagi kita, tapi itu bisa menyebabkan kecelakaan. Lalu yang ketiga yaitu ada mengurangi tindakan tidak aman melalui penyaringan. Jadi dalam mengurangi tindakan tidak aman melalui penyaringan ini tujuan dari pemberi kerja yaitu untuk mengidentifikasi sifat-sifat yang memprediksi kecelakaan di tempat kerja pastinya. Dan kemudian menguji kandidat untuk hal-hal seperti itu. Gitu. Jadi dalam pertanyaan wawancara, perilaku juga bisa mengungkapkannya nih. Misalnya kan ditanyakan dalam wawancara kerja, pertanyaannya seperti ini. Apa yang akan Anda lakukan jika atasan Anda menyuruh Anda melakukan sesuatu yang Anda tahu bahwasannya hal itu tidak aman? Seperti itu. Lalu yang keempat itu ada mengurangi tindakan tidak aman melalui pelatihan. Pelatihan keselamatan mengurangi tindakan tidak aman, terutama bagi karyawan baru. Jadi di sini pemberi kerja ini harus menginstruksikan karyawan dalam praktik dan prosedur yang aman gitu. Memperingatkan potensi bahayanya. Dan pastinya ya harus mengembangkan pola pikir dari karyawan itu bahwasannya keselamatannya itu ya penting gitu. Tujuan utama dari pelatihan keselamatan ya pastinya bukan hanya untuk memenuhi standar pelatihan ya. Jadi di sisi lain melainkan bahwa untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan untuk mengurangi kecelakaan. Jadi dalam pelatihan keselamatan ini tuh menurut kelompok kami itu adalah hal yang paling efektif menghasilkan keterlibatan karyawan. Lalu yang kelima, yaitu mengurangi tindakan tidak aman melalui poster, insentif, dan penguatan positif. Pengusaha juga harus ya menggunakan berbagai alat untuk memotivasi keselamatan pekerja. Misalkan kayak poster keselamatan. Poster keselamatan adalah satu, misalkan, tetapi bukan pengganti program keselamatan yang komprehensif. Pengusaha itu harus menggabungkan poster dengan teknik lain, seperti kayak sebelumnya, yaitu penyaringan dan pelatihan. Jadi untuk mengurangi kondisi dan tindakan yang tidak aman, mungkin bisa menggantinya dengan poster. Poster ya mungkin harus terlihat, terbaca, dan cukup terang, harus jelas. Seperti itu. Lalu selanjutnya yang keenam, itu ada mengurangi tindakan tidak aman dengan menumbuhkan budaya keselamatan. Pengusaha dan penyelia harus menciptakan budaya keselamatan dengan menunjukkan bahwa mereka itu menganggap serius keselamatan, seperti itu. Jadi kita bisa mengukur nih budaya keselamatan dalam bentuk pertanyaan seperti gini. Penyelia saya mengatakan kata-kata yang baik setiap kali dia melihat pekerjaan dilakukan sesuai dengan aturan keselamatan. Dan penyelia saya itu mendekati pekerja selama bekerja untuk membahas masalah keselamatan. Jadi penyelianya itu sangat perhatian dengan karyawannya. Dan ada nih, menurut seorang pakar keselamatan, tempat kerja dengan budaya berorientasi keselamatan menunjukkan yang pertama yaitu teamwork. Lalu ada komunikasi dan kolaborasi, visi bersama, penugasan, upaya berkelanjutan untuk mengidentifikasi dan memperbaiki masalah, dan terakhir yaitu mendorong pelaporan insiden. Lalu yang ketujuh yaitu ada mengurangi tindakan tidak aman
dengan menciptakan lingkungan yang mendukung. Biasanya ya, tim supervisor yang suportif itu tampaknya memiliki catatan keselamatan yang lebih baik. Organisasi dapat mengembangkan lingkungan yang mendukung dengan melatih penyelia untuk menjadi pemimpin yang lebih baik. Pentingnya menekankan kerja tim dan dukungan sosial serta membangun nilai keselamatan. Kurang lebih sama ya seperti yang lain. Lalu di sini ada mengurangi tindakan tidak aman dengan menetapkan kebijakan keamanan. Kebijakan keselamatan itu tertulis perusahaan ya memang harus menekankan bahwasannya pencegahan kecelakaan adalah hal yang penting, yang paling penting. Dan bahwa perusahaan akan melakukan segala sesuatu yang praktis untuk menghilangkan atau mengurangi kecelakaan dan cedera. Lalu yang ke-9 di sini ada mengurangi tindakan tidak aman dengan menetapkan sasaran pengendalian kerugian tertentu. Jadi tetapkan tujuan keselamatan khusus untuk dicapai. Misalnya tetapkan tujuan keselamatan dalam hal frekuensi cedera waktu yang hilang per jumlah karyawan penuh waktu. Keselamatan berbasis perilaku mengidentifikasi perilaku pekerja yang berkontribusi terhadap kecelakaan dan kemudian melatih pekerja untuk menghindari perilaku ini. Program kesadaran keselamatan program yang memungkinkan penyelia itu terlatih untuk mengarahkan pekerja baru yang tiba di lokasi kerja mengenai bahaya keselamatan umum dan metode pencegahan sederhana. Lalu yang ke-10 yaitu ada mengurangi tindakan tidak aman melalui program kesadaran keselamatan dan keamanan berbasis perilaku. Jadi di sini mengartikan bahwasannya seperti mengidentifikasi perilaku pekerja yang berkontribusi terhadap eksiden dan kemudian yang melatih pekerja untuk menghindari perilaku ini. Lalu yang terakhir yaitu yang ke-11 mengenai mengurangi tindakan tidak aman melalui partisipasi karyawan. Partisipasi ini memainkan peran sentral dalam program keselamatan. Ya, agar efektif setiap program keselamatan dan kesehatan membutuhkan partisipasi yang berarti dari pekerja dan perwakilan mereka. Jadi idealnya ya majikan ya atau pengusaha harus mendorong semua pekerja untuk berpartisipasi, merasa bahwasannya masalah keamanan pelaporan dan kesehatan itu penting gitu. Jadi merasa masalah keamanan pelaporan memiliki akses untuk informasi yang mereka butuhkan untuk berpartisipasi dalam program. Bagian keterlibatan karyawan dalam bab ini ya mengilustrasikan hal seperti ini. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya Desi Ramadhani akan melanjutkan presentasi tentang panduan keterlibatan karyawan untuk manajer. Yang pertama, di sini ada contoh perusahaan milik Ken & Company yang menerapkan keselamatan kelas dunia melalui keterlibatan. Milik Ken & Company mendesain, memproduksi, dan memasarkan bahan kimia, penutup lantai, kain pelindung, dan tekstil. Milik Ken & Company memiliki sekitar 7.000 karyawan di lebih dari 39 fasilitas di seluruh dunia. Milik Ken merupakan perusahaan milik swasta yang telah menerima pengakuan atas kualitas produk inovatifnya, untuk keterlibatan karyawan yang tinggi, dan untuk program keselamatan berbasis keterlibatan karyawan kelas dunia. Milik Ken juga merupakan satu-satunya perusahaan yang secara konsisten menempati peringkat atas sebagai perusahaan paling etis selama 15 tahun berturut-turut. Sebuah survei terhadap karyawan milik Ken ditemukan tingkat keterlibatan positif sebesar 80%. Berdasarkan pertanyaan tentang komitmen karyawan, kebanggaan pada perusahaan, dan pemberdayaan upaya, tingkat penyakit dan cedera di tempat kerja dibilang rendah, menjadikannya salah satu perusahaan teraman untuk bekerja. Yang kedua itu ada keterlibatan karyawan berbasis keterlibatan. Ini mengambil contoh dari perusahaan milik Ken juga. Yang intinya itu dari proses keselamatan milik Ken adalah program keterlibatan karyawan berbasis keterlibatannya. Misalnya staf karyawan, sistem kemudi, keselamatan, dan subkomite keselamatan, mengirimkan saran tentang peluang untuk perbaikan di setiap minggunya. Manajer milik Ken meninjau setiap saran ini dan memberikan umpan balik pada setiap saran tersebut. Proses keselamatan tergantung pada tujuan
berjenjang yang berasal dari federal, negara bagian, dan pedoman keselamatan berbasis Milken. Subkomite melakukan audit mingguan untuk memastikan kepatuhan dan bahwa kegiatan keselamatan pabrik terus ditingkatkan. Karyawan pabrik mendapatkan daftar periksa untuk membiasakan diri dengan langkah-langkah keselamatan yang terkait dengan mesin mereka. Keterlibatan program keselamatan setiap karyawan Milken dikuantifikasi misalnya dalam hal melayani subkomite keselamatan atau melakukan audit keselamatan. Juga untuk membantu mendorong keterlibatan program pemberdayaan karyawan misalnya itu dengan melatih masing-masing karyawan untuk memiliki pengetahuan tentang peraturan keselamatan OSHA. Milken juga melatih karyawan untuk memberi dan menerima komentar keselamatan peer-to-peer. Baik, berikutnya di sini saya Vanessa dengan Tia akan melanjutkan presentasi. Di sini yang akan dibahas yaitu terkait dengan workplace health hazard atau bahaya kesehatan di tempat kerja. Bahaya di tempat kerja seringkali ditemukan yang mungkin digunakan oleh perusahaan sebagai bagian dari proses produksinya. Bahaya yang sering ditemukan di sini seperti terkait dengan bahan kimia, suhu ekstrim, biohazard seperti jamur dan antraks, dan bahaya ergonomis seperti layar komputer yang tidak sejajar. Nah, segala hal yang terkait dengan bahaya tersebut sudah dicakup oleh OSHA dan standar keselamatan lainnya, yang dimana bahaya-bahaya tersebut akan saya jelaskan di slide berikutnya. Oke, di sini ada bahaya-bahaya kesehatan yang mungkin bisa terjadi di tempat kerja. Yang pertama, ada bahaya itu bisa berasal dari bahan kimia dan kebersihan industri. Misalnya, di sini standar OSHA itu sudah mencantumkan batas paparan untuk sekitar 600 bahan kimia, seperti asbes dan timbal. Nah, zat berbahaya ini memerlukan pengambilan sampel udara dan tindakan pencegahan lainnya. Untuk mengelola bahaya tersebut berada di bawah lingkup kebersihan industri dan melibatkan pengakuan, evaluasi, dan pengendalian. Lalu berikutnya, ada bahaya itu bisa berasal dari paparan asbes di tempat kerja dan kualitas udara asbes. Di sini asbes merupakan sumber utama penyakit pernapasan akibat kerja. Upaya yang dilakukan untuk membersihkan bangunan tua dari substansi. Di sini standar OSHA itu memerlukan beberapa tindakan sehubungan dengan asbes, di mana pengusaha itu harus memantau udara setiap kali mereka memperkirakan tingkat asbes meningkat hingga setengah dari batas yang diizinkan. Batas yang diizinkan di sini yaitu sekitar 0,10 serat per cm kubik. Berikutnya yaitu bahaya itu bisa berasal dari alkoholisme dan penyalahgunaan zat. Alkoholisme pada karyawan dapat merugikan karyawan di Amerika Serikat sekitar $226.000 miliar per tahunnya. Untuk misalnya dalam ketidakhadiran dan kecelakaan. Dan kematian akibat opioid atau zat berbahaya juga sekitar 3 kali lipat dalam satu periode di 5 tahun terakhir. Nah, di sini ada saran bagaimana sih menghadapi penyalahgunaan nafza. Idealnya program di tempat kerja bebas narkoba mencakup 5 komponen. Nah, di sini ada kebijakan tempat kerja bebas narkoba, pelatihan pengawas, pendidikan karyawan, bantuan karyawan, dan juga melakukan tes narkoba. Nah, lanjut berikutnya yaitu bahaya bisa berasal dari stres, kelelahan, dan depresi pada karyawan. Di sini, pengusaha dan supervisor sangat berperan dalam mengurangi stres. Pengawas yang suportif dan perlakuan yang adil sangat penting di sini. Mengendalikan supervisor yang rawan intimidasi. Langkah-langkah lain termasuk mengurangi konflik pribadi di tempat kerja dan mendorong komunikasi terbuka antara manajemen dan karyawan. Nah, di sini ada saran bagaimana cara-cara bagi seseorang itu untuk mengurangi stres di tempat kerja. Yang pertama, membangun hubungan yang bermanfaat, menyenangkan, dan kooperatif dengan rekan kerja dan karyawan. Yang kedua, jangan menggigit lebih dari yang bisa Anda punya. Di sini maksudnya kerjakan apa yang memang harus Anda kerjakan. Lalu berikutnya, bicaralah dengan supervisor Anda misalnya untuk menjernihkan suasana jika hubungan telah menjadi tegang. Lalu yang berikutnya, bernegosiasi dengan atasan Anda untuk tenggat waktu yang realistis pada proyek-proyek penting. Dan masih banyak lagi sebenarnya saran-saran bagaimana sih seorang karyawan tuh bisa mengurangi stres di tempat kerja, itu kembali ke diri para pekerja itu masing-masing. Lalu berikutnya yaitu bahaya kesehatan itu bisa berasal dari masalah ergonomis terkait dengan komputer.
Di sini perusahaan dapat menyediakan e-tool untuk mendesain workstation komputer. Di sini bisa dilakukan dengan cara meletakkan monitor tepat di depan karyawan yang jaraknya tuh cukup jauh dan dilihat dari dan melihat monitor itu setiap 20 menit sambil fokus pada sesuatu setidaknya 20 kaki jauhnya. Nah, di sini NIOSH atau Institut Nasional untuk Keselamatan dan Kesehatan Kerja memberikan rekomendasi umum sebagian besar berhubungan dengan ergonomi atau desain peralatan kerja antarmuka. Seperti misalnya karyawan itu harus beristirahat selama 3 hingga 5 menit dari bekerja di depan komputer setiap 20-40 menit menggunakan waktu untuk tugas-tugas lain. Lalu berikutnya, rancang fleksibilitas maksimum ke dalam workstation sehingga dapat disesuaikan dengan seseorang. Misalnya, gunakan kursi yang dapat disesuaikan dengan penyangga punggung bagian tengah dan jangan tinggal di satu posisi terlalu lama. Jadi harus ada gerakan lain, tidak duduk terus begitu. Lalu berikutnya, bahaya kesehatan itu bisa berasal dari gangguan gerak berulang. Hal ini dihasilkan dari terlalu banyak pengulangan aktivitas atau gerakan yang tidak terputus atau dari gerakan yang tidak wajar, seperti memutar lengan atau pergelangan tangan. Nah, ini mempengaruhi orang-orang yang melakukan tugas berulang seperti jalur perakitan atau pekerjaan komputer. Baik, untuk bahaya kesehatan lainnya itu bisa berasal dari terlalu banyak duduk. Studi menunjukkan bahwa orang yang banyak duduk memiliki kesehatan yang lebih buruk dan perlu bangun berjalan sekitar 30 atau 40 kali sehari. Nah, ini biasanya masalah ini ditunjukkan kepada karyawan-karyawan kantoran ya, yang dimana mereka itu melakukan pekerjaan dengan duduk dalam jangka waktu yang lama untuk menjelaskan pekerjaan mereka. Nah, di sini dianjurkan untuk mereka itu mengambil istirahat sejenak dengan bangkit dari tempat duduknya dan melakukan jalan-jalan kecil agar tidak menjadi masalah kesehatan yang serius bagi mereka. Berikutnya yaitu penyakit menular. Pengusaha dapat mengambil langkah-langkah untuk mencegah masuk atau menyebarnya penyakit menular. Pengusaha dapat mengambil langkah-langkah untuk mencegah masuk atau menyebarnya penyakit menular. Berikut langkah-langkahnya seperti pemantauan peringatan perjalanan dari pusat pengendalian dan pencegahan penyakit. Lalu mendorong karyawan untuk menerima imunisasi dan berikutnya menyediakan pemeriksaan kesehatan harian bagi karyawan yang kembali dari daerah yang terinfeksi. Nah, langkah-langkah ini terutama ditunjukkan untuk perusahaan yang dimana mereka itu sudah ditemukan karyawan yang didiagnosis ataupun sudah didiagnosis memiliki penyakit menular. Nah, di sini maka harus diperlukan pemeriksaan juga untuk karyawan-karyawan lain, terutama karyawan yang bekerja berkontak langsung dengan karyawan yang memiliki penyakit menular ini. Jadi agar tahu apakah mereka tertular atau tidak. Berikutnya yaitu yang terakhir, merokok di tempat kerja. Merokok adalah masalah kesehatan dan memerlukan biaya yang serius. Bagi pemberi kerja, biaya berasal dari hal ini memiliki hal yang cukup tinggi untuk masalah asuransi kesehatan dan juga kebakaran, serta bisa saja peningkatan ketidakhadiran serta penurunan produktivitas pada karyawan. Penurunan produktivitas ini seperti misalnya pada suatu pekerjaan ada karyawan perokok yang memerlukan waktu istirahat 10 menit atau lebih untuk mereka istirahat merokok. Jadi di sini bisa menurunkan produktivitas untuk karyawan tersebut dan bisa berakibat untuk menurunkan kinerja mereka. Nah, di sini manajer mungkin dapat menolak pekerjaan bagi seorang perokok selama tidak merokok digunakan sebagai pengganti diskriminasi lainnya. Baik, sekian dari presentasi dari saya. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Keamanan kerja dan manajemen risiko. Keamanan tempat kerja berkaitan dengan melindungi karyawan dari risiko keamanan internal dan eksternal. Nah, apa sih itu risiko internal? Yaitu risiko yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri, dan risiko eksternal itu risiko yang berasal dari luar perusahaan atau lingkungan luar perusahaan, seperti tindakan kriminal oleh pengunjung dan terorisme.
Nah, manajemen risiko dan keamanan kerja itu apa sih? Nah, manajemen risiko dan keamanan kerja itu adalah suatu upaya mengelola risiko untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang tidak diinginkan secara komprehensif, terencana, dan terstruktur dalam suatu kesisteman yang baik, sehingga memungkinkan manajemen untuk meningkatkan hasil dengan cara mengidentifikasi dan menganalisis risiko yang ada. Nah, lanjut, risiko manajemen perusahaan. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, saya akan membahas sedikit definisi manajemen risiko. Apa sih itu manajemen risiko? Definisinya adalah sebagai proses mengidentifikasi, mengukur, dan memastikan risiko dan mengembangkan strategi untuk mengelola risiko tersebut. Dalam hal ini, manajemen risiko akan melibatkan proses-proses, metode, dan teknik yang membantu manajer proyek memaksimumkan probabilitas konsekuensi dari event positif dan meminimasi probabilitas dan konsekuensi event yang berlawanan. Nah, tadi di pengertian manajemen risiko itu disebutkan manajemen proyek. Nih, apa sih itu manajemen proyek? Manajemen proyek adalah seni dan ilmu untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan merespon risiko-risiko selama umur proyek dan tetap menjamin tercapainya tujuan proyek. Nah, perusahaan menghadapi tantangan yang luas, berbagai risiko, hanya beberapa yang merupakan risiko langsung tipe OSH terhadap kesehatan dan keselamatan karyawan. Risiko lain termasuk misalnya risiko bencana alam, risiko keuangan, dan risiko terhadap sistem komputer perusahaan. Risiko modal, manusia menempati peringkat tertinggi. Risiko strategi dan risiko yang diterima manajer sebagai bagian dari pelaksanaan strategi mereka, seperti risiko yang diambil bankir yang menyebabkan peminjaman gagal bayar. Lanjut, mencegah dan menanggulangi. Kekerasan di tempat kerja terhadap karyawan merupakan risiko internal yang dapat dicegah dan merupakan risiko besar menurut OSHA. Pembunuhan adalah penyebab utama keempat dari penghuni yang fatal di Amerika Serikat. Pelanggan sering menjadi pelakunya. Meningkatkan tindakan keamanan. Tindakan keamanan yang ditingkatkan adalah barisan pertama, meningkatkan penyaringan karyawan dengan sekitar 30% serangan di tempat kerja yang dilakukan oleh rekan kerja, menyaring pelamar yang berpotensi melakukan kekerasan adalah garis pertahanan majikan berikutnya. Lanjut, pemeriksaan latar belakang yang lebih mendalam. Yang pertama, kesenjangan pekerjaan yang tidak dapat dilaksanakan. Yang kedua, informasi yang tidak lengkap atau salah tentang resume atau lamaran. Yang ketiga, negatif, referensi yang tidak menyenangkan atau salah. Yang keempat, perilaku membangkang atau kekerasan sebelum di tempat kerja. Yang kelima, riwayat kriminal yang melibatkan perilaku melecehkan atau kekerasan penghentian sebelumnya karena alasan yang mencurigakan atau tanpa penjelasan. Yang keenam, riwayat penyalahgunaan obat-obatan alkohol. Yang ketujuh, indikasi kuat ketidakstabilan seperti ditunjukkan misalnya dengan sering berganti pekerjaan atau pindah geografis. Yang kedelapan, kehilangan lisensi atau akreditasi konflik masa lalu. Dalam kurung, terutama jika melibatkan kekerasan dengan rekan kerja, hukum masa lalu untuk kesejahteraan kesengsaraan. Lanjut, gunakan pelatihan kekerasan di tempat kerja. Yang pertama, tindakan kekerasan di dalam atau di luar pekerjaan. Yang kedua, perilaku tidak menentu yang menunjukkan hilangnya persepsi atau kesadaran akan tindakan. Yang ketiga, perilaku yang terlalu konfrontatif atau antisosial. Yang keempat, perilaku agresif secara seksual. Yang kelima, kecenderungan isolasionis atau penyendiri. Yang keenam, perilaku membangkang dengan ancaman kekerasan. Yang ketujuh, kecenderungan bereaksi berlebihan terhadap kritik
minat yang berlebihan terhadap perang, senjata api, kekerasan, pembunuhan massal, malapetaka, dan sebagainya. Yang ke-8, melakukan pelanggaran keamanan yang serius. Yang ke-9, kepemilikan senjata api, pisau, dan barang sejenisnya di tempat kerja, pelanggaran hak privasi orang lain, serta menggeledah meja atau menguntit. Yang ke-10, keluhan kronis dan peningkatan keluhan yang sering dan tidak masuk akal. Kekerasan terhadap perempuan di tempat kerja. Laki-laki memiliki cedera kerja yang lebih fatal daripada perempuan. Tetapi proporsi perempuan korban penyerangan jauh lebih tinggi. Undang-undang kekerasan bermotivasi gender atau bagian dari undang-undang kekerasan terhadap perempuan membebankan tanggung jawab kepada pemajikan yang karyawan perempuannya menjadi korban kekerasan. Nah, sampai juga nih kita pada analisis kasus di chapter 16 ini. Saya Novia Syarani yang akan membacakan kasus tersebut. Kasusnya yaitu It's All About the Desk Chair. John adalah seorang programmer IT yang bekerja di Volcano Software yang didirikan pada tahun 2010 di Manchester, Inggris, yang telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Perusahaan memberikan penghasilan 2 kali lipat dari karyawan lain di perusahaan serupa yang berbasis di Inggris. Perusahaan mengikuti desain kantor ruang terbuka dan setiap karyawan memiliki stasiun komputer mereka sendiri. Setelah 2 tahun bekerja, John mulai menderita sakit punggung. John memberitahu atasannya tentang masalah kesehatannya yang terkadang membuatnya tidak bisa tidur nyenyak. Tanggapan supervisor tidak terlalu membantu. Dia hanya menyarankan agar John berkonsultasi dengan fisioterapis. Fisioterapis merekomendasikan agar kursi diganti dan memerlukan kunjungan rutin selama periode 1 bulan. Ketika John memberitahu atasannya mengambil keputusan untuk tidak meningkatkan anggarannya untuk 2 tahun ke depan, John berpikir untuk berhenti, tetapi dia tahu itu akan sulit untuk menemukan perusahaan lain yang membayarnya juga. John berbicara dengan rekannya David, dan untuk tidak membuat keributan karena hal ini dapat mengganggu supervisor dan menyebabkan kesulitan lebih lanjut. Frustasi, John menemukan bahwa kehidupan kerjanya menjadi sengsara. Sakit pinggangnya semakin menjadi. David mulai memperhatikan kesehatan John yang memburuk dan sifat lekas marahnya. Beberapa hari kemudian, John menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada atasannya. Segitu saja analisis kasus yang saya bacakan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada identifikasi masalah. John adalah seorang programmer IT yang bekerja di Volcano Software Incorporated. Perusahaan memiliki penghasilan 2 kali lipat dari karyawan lain di perusahaan serupa yang berbasis di Inggris. Perusahaan mengikuti desain kantor yang terbuka dan setiap karyawan memiliki stasiun komputer mereka sendiri. Setelah 2 tahun bekerja, John menderita sakit punggung dan memberitahu supervisor tentang punggungnya itu, dan tanggapannya tidak terlalu membantu, hanya menyarankan agar John berkonsultasi dengan fisioterapis, dan fisioterapis itu mengatakan bahwa kursinya harus diganti dan memerlukan kunjungan rutin selama 1 bulan. Supervisor mengalami keputusan untuk tidak meningkatkan anggaran untuk 2 tahun ke depan. John berpikir untuk berhenti, tapi dia tahu itu akan sulit untuk menemukan perusahaan lain yang akan membayarnya juga. John sudah tidak tahan dengan sikap supervisor, jadi ia menyerahkan surat pengunduran diri kepada atasannya. Untuk rumusan masalahnya yang kami temukan yaitu bagaimana tanggapan atau keputusan yang seharusnya diambil oleh atasan terkait keluhan tentang kesehatan para karyawannya, khususnya programmer IT. Nah, untuk solusinya di sini sangat disayangkan apabila perusahaan yang sedang berkembang pesat seperti Volcano Software Inc. sama sekali tidak memperhatikan dan tidak menanggapi dengan serius terkait kesehatan para programmer IT-nya. Dengan membuat keputusan tidak ingin meningkatkan anggaran perusahaan untuk 2 tahun ke depan merupakan keputusan yang salah. Dengan mengabaikan keluhan kesehatan para programmer IT-nya akan menurunkan kualitas kinerja perusahaan yang telah berkembang pesat saat ini, karena Volcano Software Inc. merupakan perusahaan software yang sangat membutuhkan tenaga programmer IT. Untuk itu, seharusnya atasan menanggapi dengan serius masalah ini dengan mendiskusikan kembali anggaran perusahaan untuk membeli kursi khusus untuk para programmer IT-nya.
agar mereka merasa nyaman dan minimalisir cedera atau sakit pinggangnya yang biasa diderita oleh para programmer IT, dikarenakan seharian duduk di depan komputer untuk memprogram. Dengan lebih memperhatikan keluhan karyawan terkait dengan kesehatan mereka, maka Volcano Software Inc. akan dapat mempertahankan para programmer IT mereka yang memang memiliki kualitas kinerja yang baik. Dengan itu, perusahaan dapat mempertahankan kualitas perusahaan mereka. Soal pertama, hukum dan standar kesehatan apa yang dapat diterapkan pemerintah untuk mengurangi risiko kesehatan yang dialami oleh pemrogramer perangkat lunak? Apa yang Anda rekomendasikan sebagai hukuman bagi perusahaan yang melanggar undang-undang tersebut? Menurut kelompok kami, berdasarkan dari hasil analisa permasalahan John yang mengeluhkan masalah kesehatan kepada pimpinannya, tetapi dari pihak perusahaan tidak begitu memberi solusi yang lebih menjamin kesehatan untuk karyawan di tempatnya bekerja di Volcano, di mana bidang tersebut dituntut untuk terus bekerja dengan komputer dan duduk berjam-jam yang akan sedikit banyak berpengaruh pada kesehatan, terutama punggung. Meskipun karyawan diberikan gaji yang lebih tinggi 2 kali lipat lebih dari perusahaan lainnya, tetapi tetap saja menyangkut kesehatan karyawan sepenuhnya menjadi tanggung jawab perusahaan tersebut untuk memberikan pelayanan kesehatan serta biaya kesehatan secara keseluruhan. Pemerintah dan perusahaan harus menerapkan hukum yang lebih tegas dan menguntungkan bagi seluruh karyawan di samping tidak menyulitkan perusahaan tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Saya Isna Putri Melani akan melanjutkan presentasi dari Jenny Angelita. Untuk standar keselamatan yang dapat diterapkan pemerintah untuk mengurangi resiko kesehatan yang dialami oleh pemrogram perangkat lunak tersebut ialah dengan melakukan sosialisasi dan edukasi kesehatan tentang betapa pentingnya keselamatan dalam dunia kerja ke beberapa perusahaan secara langsung atau bisa dari sosial media. Seperti saat Johanna mengeluhkan sakit pinggang karena berlama-lama duduk, datang pagi pulang malam, tidak memiliki waktu luang selain pekerjaan yang sangat mepet, dan tidak memiliki waktu istirahat yang cukup. Walau Volcano telah memberikan gaji pada karyawannya 2 kali lebih besar dari perusahaan serupa lainnya, desain kantor ruang terbuka, dan setiap karyawan memiliki stasiun komputer mereka sendiri, nyatanya itu semua belum cukup untuk memberikan dan menjamin standar kesehatan dan keselamatan kerja di Volcano. Pemerintah juga bisa membuat sebuah web untuk menampung keluh kesah karyawannya dari berbagai perusahaan yang mengeluhkan fasilitas yang tidak didapatkan dari karyawannya selama bekerja, mungkin secara anonim. Nah, dari situ pemerintah bisa mengkaji lagi apa yang harus dilakukan kepada perusahaan yang melanggar standar kesehatan dan keselamatan kerja karyawannya. Sebagai contoh, pemerintah bisa menegur supervisor atau atasannya langsung atau memperingatinya dengan menerbitkan hukum yang berlaku, seperti sanksi ketidakpatuhan yang ada di dalam standar keselamatan dan kesehatan para pekerja, dan berjanji akan mementingkan keselamatan dan kesehatan karyawannya. Jadi, hukuman yang saya rekomendasikan untuk setiap perusahaan yang melanggar aturan atau tidak mematuhi setiap kebutuhan karyawannya, khususnya di bidang kesehatan, maka pemerintah ini bisa mencabut izin usahanya jika ketahuan melanggar aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Ya baik, di sini ada soal dari chapter 16, bagian 12. Berdasarkan apa yang Anda baca dalam kasus ini, apa saja potensi bahaya kesehatan dari pemrogram perangkat lunak? Baik, jawabannya yaitu berdasarkan apa yang kami baca dalam kasus ini, potensi-potensi bahaya kesehatan dari pemrogram perangkat lunak antara lain yang pertama yaitu sakit punggung. Nah, sakit punggung ini tuh yang dialami oleh si John. Yang kedua yaitu sakit di pergelangan tangan, yang dimana yang dialami oleh David. Lalu yang ketiga yaitu masalah mata yang parah, yaitu yang dialami oleh seorang rekan yang telah berhenti bekerja di perusahaan. Selain dalam kasus, berikut potensi-potensi bahaya kesehatan dari pemrogram perangkat lunak antara lain yang pertama yaitu sakit leher. Karena sehari-hari pekerjaan itu pasti dilakukan sambil duduk, yang dilakukan oleh pemrogram perangkat lunak, pastinya ya posisi duduknya itu yang kurang tepat bisa memicu penyakit di bagian leher. Lalu yang kedua,
yaitu ada carpal tunnel syndrome, yang dimana adalah kumpulan gejala nyeri, pergelangan tangan, dan jari-jari rasa kaku, serta kesemutan. Ini dapat memicu peradangan di jaringan pengikat antara tulang dan otot, atau biasa kita sebut itu tendon. Lalu yang ketiga yaitu depresi. Beban kerja yang berlebihan pada pemrogram perangkap lunak juga bisa berdampak pada kesehatan mental seseorang. Lalu yang ketiga yaitu yang keempat yaitu ada bahu memerah gitu. Ini adalah gejala paling umum dari penggunaan komputer terlalu lama. Diiringi rasa sakit yang parah, biasanya bahu kita itu akan menjadi merah. Lalu yang kelima yaitu gangguan postur tubuh. Pasalnya saat bekerja di depan komputer, biasanya duduk itu kadang membungkuk, kadang ke kanan, ke kiri, seperti itu. Kebiasaan buruk tersebut ternyata dapat menyebabkan gangguan yang membuat postur tubuh menjadi buruk. Lalu yang keenam yaitu ada gangguan penglihatan atau mata kering. Saat bekerja menggunakan komputer, pemrogram perangkap lunak itu biasanya akan menatap layar ya. Nah, ketika mata akan menatap layar yang menyala terus-menerus, ya konsekuensinya itu cenderung untuk berkedip lebih sedikit dari yang seharusnya dilakukan. Lalu yang ketujuh terakhir yaitu sakit kepala. Nah, layar komputer itu kan diperkirakan memberikan banyak radiasi. Nah, inilah yang menyebabkan seorang pemrogram perangkap lunak itu biasanya merasa pusing dan sakit kepala ketika menatap layar terus-menerus. Sekian dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, pertanyaan berikutnya yaitu pertanyaan 16-13. Tulis surat resmi kepada CEO perusahaan yang menyarankan apa yang harus mereka lakukan untuk mengurangi potensi masalah stres dan kelelahan di perusahaan. Jawaban kami, menurut kami permasalahan yang tercantum pada kasus ini perlu ditindaki dengan menyarankan kepada CEO perusahaan untuk mengurangi potensi masalah stres dan kelelahan yang dialami para karyawan melalui surat resmi. Jika kita lihat dalam kasus tersebut disebutkan beberapa poin-poin permasalahan seperti di mana para karyawan menganggap bahwa perusahaan terlalu menuntut seperti bekerja yang dimulai terlalu pagi dan selesai lewat jam malam. Berikutnya, programmer perusahaan menerangkan bahwa pekerjaan programmer perusahaan sering didesak dengan tenggat waktu yang tidak masuk akal sehingga mereka tidak punya waktu luang. Dan dilanjutkan dengan salah satu programmer perusahaan, John, menderita sakit punggung yang diduga oleh fisioterapis disebabkan karena kursi yang digunakan di kantor. Meskipun supervisor sudah menerima keluhan tersebut, mereka tetap tidak menindaklanjuti permasalahan ini. Dan yang kemudian, seorang rekan di perusahaan berhenti dari pekerjaannya setelah menderita masalah mata yang parah. Kemudian dari keluhan-keluhan tersebut dapat kita ketahui bahwa Volcano kurang memperhatikan kondisi kesehatan para karyawan, dimulai dari karyawan yang stres dan terlalu kelelahan sampai menderita penyakit yang cukup parah. Oleh karena itu, menurut kami ada beberapa saran yang bisa disampaikan kepada CEO perusahaan mengenai hal ini, yaitu yang pertama, memperbaiki kebijakan jam kerja karyawan. Lalu yang kedua, lebih memperhitungkan tenggat waktu pekerjaan kepada para karyawan dengan memberi sedikit waktu luang apabila pekerjaan tersebut tidak terlalu mendesak. Namun, apabila pekerjaan tersebut memang memerlukan tenggat waktu yang cepat, dapat ditindaki dengan perusahaan memantau para karyawan agar mendapat suasana kerja yang nyaman. Lalu berikutnya, menerima keluhan-keluhan, terutama keluhan tentang kesehatan karyawan dan harus ditindaklanjuti. Dan yang terakhir, memberi penghargaan atas kerja keras karyawan. Oke, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan membacakan untuk soalnya terlebih dahulu. 16-14. Tulislah kertas posisi tentang apa yang harus dilakukan pengusaha untuk mencegah dan menangani kekerasan di tempat kerja. Nah, jawaban menurut kami, seorang pemimpin perusahaan harus lebih memerhatikan kinerja bawahannya dan harus peduli akan kesehatan yang bisa menyangkut tenaganya untuk bekerja. Dan tidak boleh adanya pelecehan di perusahaan tersebut. Dan itulah jawaban kelompok kami. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.